Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang artikel yang saya analisis dengan tema kekerasan pada dewasa akhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natania Iza Maulidi dengan NIM 2407016071 dari program studi psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Oke, sebelumnya saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu. Dewasa akhir ini adalah seseorang yang sudah berusia di atas 60 tahun ya teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke artikel yang saya analisis. Nah, artikel yang saya ambil ini memiliki judul Studi Deskriptif Kekerasan pada Lansia dalam Keluarga di Desa Tandang, Kecamatan Tembalang, Semarang. Artikel ini merupakan hasil dari pengumpulan data survei yang dilakukan di sebuah wilayah, yakni di Desa Tandang, Kecamatan Tembalang, Semarang, untuk mendata macam-macam tindak kekerasan yang terjadi pada dewasa akhir ataupun lansia lanjut usia. Nah, di sini disediakan data-data hasil surveinya. Yang pertama itu ada tindak kekerasan pengabaian fisik. Tindak kekerasan pengabaian fisik sendiri ini bisa terjadi ketika kita menganggap bahwa orang tersebut terlihat segar, bugar, tidak berpenyakitan, ataupun sama layak seperti pada saat usia mudanya beliau gitu. Jadi tapi kenyataannya kita tuh nggak tahu keadaan fisik sebenarnya yang terjadi itu bagaimana kondisinya. Nah, selanjutnya ada data tindak kekerasan pengabaian ekonomi. Pengabaian ekonomi ini sendiri terjadi ketika uh, sebuah seorang lansia ini tinggal bersama dengan keluarganya ataupun khususnya ketika bersama dengan pasangan muda yang masih belum bisa menunjang biaya kehidupan untuk beberapa orang gitu. Jadi ketergantungan ekonomi inilah yang membuat lansia ini terkena kekerasan pengabaian ekonomi, sedangkan pada usia 60 ke atas ini seseorang ini sudah sulit untuk melakukan sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang gitu. Nah, yang terakhir ini ada tindak kekerasan pengabaian psikis. Pengabaian psikis ini biasanya karena stigma-stigma ya. Stigma-stigma seperti orang lansia itu sudah lemah, sudah tidak berguna, tidak sulit untuk diajak berdiskusi, sulit untuk dimintai tolong dan lain sebagainya. Nah, karena stigma-stigma inilah yang dimana terjadinya pengabaian psikis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai elder abuse. Elder abuse ini sendiri adalah sebuah tindakan ataupun perilaku yang berulang yang dalam sebuah ruang lingkup hubungan yang menyebabkan kerugian ataupun penderitaan pada orang dengan umur di atas 60 tahun. Tindakan-tindakan ini itu bisa berupa pelecehan fisik, seksual, psikologis, emosional, dan keuangan, serta yang telah tadi saya jabarkan, yaitu adanya pengabaian dan penelantaran, serta kehilangan martabat dan rasa hormat yang serius. Oke, di sini ada risiko, ada faktor-faktor yang dimana meningkatkan resiko adanya tindakan kekerasan pada dewasa akhir gitu. Nah, yang pertama ini ada resiko individual. Resiko individual di sini maksudnya itu ketika kita tahu sendiri bahwa lansia ini kesehatan fisik dan mentalnya ini sudah menurun gitu. Dan dikatakan juga dalam sebuah riset bahwa jenis kelamin ini juga mempengaruhi. Jadi jenis kelamin perempuan itu nyatanya lebih beresiko mengalami elder abuse sendiri ketimbang dari jenis kelamin laki-laki gitu. Nah, yang kedua ini ada mengenai status hubungan.
Maksudnya apa sih? Status hubungan di sini adalah ketika seorang dewasa akhir ini atau lansia ini itu tinggal bersama dengan keluarga ataupun pasangan muda yang seperti saya sebutkan tadi pada awal. Adanya ketidak dekatnya antar keluarga dengan lansia ini itu mempengaruhi sekali, dan juga ketergantungan hidup. Yang ketiga itu ada komunitas. Di sini karena memang lansia kan sudah mengalami penurunan fisik dan mental. Jadi beliau ini, lansia ini sudah sangat sulit untuk mendapatkan dukungan support sosial dari eksternal, dari teman-temannya ataupun dari kerabatnya yang lain gitu di luar rumah. Nah, jadi untuk bersosialisasi sekalipun karena memang fisiknya yang sudah tidak mendukung, agak sulit dilakukan gitu untuk mendapatkan support tadi. Yang terakhir ada sosial budaya. Sosial budaya ini ya dari stigma-stigma yang sudah saya sebutkan tadi pada awal, yakni adanya dikatakan bahwa lansia ini sudah lemah, sudah sulit ajak berdiskusi, terus mungkin membebani, ada yang mengatakan seperti itu, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, di sini kita hidup di Indonesia tentunya sudah ada nih yang namanya perlindungan sosial dewasa akhir, di mana kita sudah lihat ya di sekitar lingkungan sekitar ini sudah ada home care, nursing care, program keluarga harapan atau PKH lansia, Day Care Service, asisten sosial lansia terlantar atau ASLUT, dan masih banyak program pemberdayaan yang lainnya. Oke, cukup sekian sharing-sharing kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf jika memang terdapat kata-kata yang tidak mengenakan hati ataupun menyinggung, kata-kata yang kurang tepat. Saya mohon maaf sekali. Jika ada kesalahan pemaparan materi juga saya memohon maaf sebesar-besarnya karena memang saya di sini sedang masa tahap belajar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.